Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Hidup adalah Pilihan. Saudara-saudara, hidup itu pilihan, ya. Kalimat ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering mendengarnya atau kita sendiri juga mengucapkannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa isi pilihan tersebut. Ya, itulah yang harus kita bedah dengan jelas. Tentu saja pilihan yang biasa dimengerti oleh orang adalah seperti bidang studi, ya, pekerjaan atau profesi, jodoh, ya, tempat atau domisili, dan banyak lagi. Sedangkan bagi kita, pilihannya hanya dua, yaitu Tuhan atau dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan. Apalagi kalau seseorang, ya, sudah menjadi Kristen sejak kecil. Sejatinya dia tidak pernah memilih, ya, otomatis Kristen. Ironisnya banyak orang yang hidup masih di tahap ini atau masih di level ini. Mereka belum menemukan hidup dalam iman yang benar. Dan banyak orang berlabuh atau berparkir di level kekristenan semacam ini. Dan itu palsu. Itu semu, ya. Hidup penuh dengan pilihan seperti bila salah memilih akan berakibat fatal. Ya, pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau kecil pun bisa berdampak besar. Jadi sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik di dalam kehidupan ini. Sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jadi jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tetapi jika kita memilih keras kepada diri kita, kehidupan akan lunak kepada kita. Jadi saudara-saudara, bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan hidup kita. Jika kita pelajari di dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil keputusan atau salah di dalam menentukan pilihan, sehingga mengakibatkan atau berakibat fatal. Antara lain, ya, Adam dan Hawa. Pilihan mereka pada akhirnya menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Allah benar-benar murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti perintahnya. Murka dan kecewa Allah berakibat pada diusirnya manusia dari Eden. Kelanjutan dari cerita Adam dan Hawa tidak berakhir sampai di situ saja, tetapi terus berlanjut hingga hari ini, di mana seluruh keturunannya harus bekerja keras, ya, untuk mendapatkan nafkah hidup dan merasakan sakit bersalin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui, demikian juga Abraham, ya. Ia dikenal sebagai bapak orang percaya. Namun ia dan Sarah istrinya tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Hingga akhirnya Abram menyetujui usul Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Anak dari Hagar, Ismail, masih meninggalkan masalah hingga sekarang, ya. Alkitab juga menceritakan tentang Esau. Ia adalah cucu Abraham dari Ishak yang menjual hak kesulungannya, ya, kepada Yakub. Bukan karena Esau sangat baik hati sehingga memberi dengan begitu saja hak kesulungannya, tetapi karena pada saat itu ia sangat merasa lelah hingga hampir mati. Esau tidak berpikir panjang, ya. Ketika ia menjual hak kesulungannya, menukarnya dengan sedikit roti dan sup kacang merah. Esau lebih tergiur melihat sup kacang merah hasil olahan Yakub daripada hak kesulungan yang ia miliki. Pada akhirnya
Esau harus menyesali kebodohannya seumur hidup. Sepanjang kehidupan ini, saudara-saudara, akan ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan, rintangan, dan tantangan yang harus kita hadapi, serta akan kita hadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, bukan berarti bahwa segala sesuatu telah selesai, ya. Namun akan ada kesulitan baru, rintangan dan tantangan yang baru, dan akan seperti itulah seterusnya. Namun jika kita bisa memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, kita akan menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita, ya. Bukan saja di bumi tetapi sampai di kekekalan. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa ketika kita memiliki Allah yang hidup, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kasihnya tidak berkesudahan, yang kuasanya tidak terbatas, tetapi kita tidak bisa menyangkali juga bahwa Ia adalah Allah yang maha adil, ya. Ia berlaku adil kepada semua orang. Keadilan Tuhan dinyatakan dengan cara membalaskan kepada semua orang menurut apa yang dilakukan oleh orang itu. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi juga kita juga melihat, ya, ada ayat yang mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, dalam Galatia 6 ayat 7, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, respon pertama, kita bersikap seperti Yunus di dalam Yunus 1 ayat 1-3. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe, ya. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau, ya. Yang kedua, seperti Musa pada kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, di dalam Keluaran 4 ayat 11-13. Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Yang ketiga, seperti yang terjadi pada Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang diri atau tentang detail tugasnya, ya. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggilnya dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Bagaimanakah dengan kita, ya? Beranikah kita menjadi seperti Yesaya? Atau kita cenderung seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan karena tidak sepikiran dan seperasaan dengannya? Atau kita seperti Musa yang selalu beralasan, entah itu karena kelemahan atau kesibukan, dan kita menunjuk orang lain untuk menggantikan tempat kita? Sejatinya Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan kita, ya. Sejatinya Tuhan membutuhkan kita. Namun jika Tuhan memanggil kita, ini adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita pasti tidak akan menyesal, walau mungkin teman dan keluarga kita menjauhi kita karena pilihan kita ini, ya. Jadi karena pilihan kita ini kita dijauhi orang, atau mereka bahkan memusuhi dan menghina kita. Namun tetaplah bertahan, ya. Ingat, kesempatan kita sangat terbatas.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Sola Gracia.